Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk persiapan UHA teori analisis instrumen Ibu Meiti ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa kromofor dan auxokrom. Oke. Senyawa kromofor adalah senyawa yang memiliki gugus yang dapat menyerap cahaya, baik itu UV maupun visible. Ya, berarti senyawa yang memiliki gugus apa? Gugus yang dapat menyerap cahaya, baik itu UV maupun visible. Nah, terus di sini boleh juga kalian kasih contoh bahwa gugus yang dapat menyerap warna atau gugus yang dikatakan kromofor itu adalah gugus yang memiliki ikatan rangkap selang-seling. Ya, memiliki ikatan rangkap selang-seling. Contoh seperti ini, benzena, ya kan, dia memiliki ikatan rangkap selang-seling. Ya, ini namanya gugus kromofor. Oke. Terus untuk auxokrom yaitu gugus yang jika menempel di kromofor itu dapat memberi warna. Jadi auxokrom itu adalah gugus yang jika menempel di kromofor itu dapat memberikan warna gitu. Terus dia juga selain ini ya, kalian boleh juga menjawab dengan auxokrom itu gugus yang memiliki pasangan elektron bebas. Gugus yang memiliki PeB ya, pasangan elektron bebas yang terikat di kromofor. Ya, contohnya kayak benzena kayak gini. Ya guys, tapi dia ada ketempelan OH ya. Nah, dimana oksigen di sini kan memiliki pasangan elektron bebas ya. Ada 2 pasangan elektron bebasnya. Itulah gugus auxokrom. Jadi gugus auxokromnya tuh ya OH-nya ini gitu. Nah, biasanya kalau ada suatu kromofor ya atau ikatan rangkap selang-seling, terus dia ditempel ketempelan sama OH kayak gitu, maka dia akan biasanya ya akan yang awalnya nggak berwarna itu bakal jadi berwarna gitu ya, biasanya. Oke. Kemudian nomor 2, sebutkan syarat pelarut yang digunakan dalam analisis spektro UV phase. Oke, syarat pelarut. Yang pertama, pelarut melarutkan sampel secara sempurna. Ya, tentu saja ya. Terus yang kedua, pelarut tidak punya ikatan rangkap terkonjugasi atau tidak berwarna. Ya. Nah, ini nih maksudnya ini guys, kalian tambahi ya. Memiliki senyawa memiliki gitu ya, tambahkan di kalimat di area kromofor ya. Ini senyawa memiliki ikatan rangkap terkonjugasi gitu, atau ikatan rangkap selang-seling ya. Nah, tambahin kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua ini, pelarut tidak punya ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi dia tidak punya ikatan rangkap selang-seling. Betul ya, karena kalau nanti dia ada ikatan rangkap selang-seling, dia bakal menyerap warna dong gitu, menyerap cahaya. Sedangkan pelarut tidak boleh ya, tidak boleh pelarut itu menyerap cahaya. Yang boleh menyerap cahaya hanya sampel saja gitu ya. Terus yang ketiga, selain dia tidak punya ikatan rangkap, dia juga nggak boleh ada warnanya ya, harus tak berwarna. Terus pelarut tidak berinteraksi dengan sampel ya, tidak bereaksi lah gitu dengan sampel. Terus harus murni. Oke, gitu. Nah, untuk yang nomor 3, hal-hal apa yang mempengaruhi penyerapan cahaya yang dilewatkan pada sampel? Hal yang mempengaruhi absorbensi cahaya yang dilewatkan oleh sampel. Ya, pertama tentunya ini berhubungan dengan A sama dengan atau absorban sama dengan EBC, atau berhubungan dengan absorptivitas molar,
berhubungan dengan tebal kuvet yang digunakan, dan berhubungan dengan konsentrasi yang dimiliki oleh senyawa tersebut atau oleh sampel tersebut, ya, gitu. Jadi dipengaruhi oleh 3 hal ya, absorptivitas molar, tebal kuvet, dan konsentrasi. Oke, terus jelaskan perbedaan dari single beam dan double beam pada alat spektro UV phase. Oke, nah untuk single beam dan double beam pada alat spektro adalah yang pertama, Nah, yang pertama adalah single beam. Kalau single beam berarti satu kompartemen sampel. Jadi tempat sampelnya tuh cuma satu. Kalau double beam 2 kompartemen sampel atau 2 tempat sampel. Terus kalau single beam ya karena cuma satu berarti diukurnya harus ganti-gantian ya. Sedangkan kalau double beam diukurnya secara bersamaan. Jadi diukurnya bareng ya. Misalnya belangko dengan sampel itu barengan. Misalnya ini ada 2 kotak ya, 2 wadah gitu. Nah, di sininya belangko, di sininya standar. Misalnya standar 1 kayak gitu-gitu. Jadi dia diukurnya bisa sekaligus atau diukur bersama-sama gitu ya. Oke, terus kalau yang ketiga adalah single beam itu pembacaannya kurang akurat. Ya, karena memang kan dibacanya satu-satu ya. Terus kalau double beam kan pembacaannya lebih akurat karena memang dibacanya dua-dua. Kayak maksudku setiap kali kita membaca, misalnya standar 1 kita baca, maka belangko pun ikut terbaca. Maksudnya adalah kalaupun ada kesalahan nanti dikoreksi sama belangko setiap pengukuran. Ya, setiap pengukuran kan harus ada belangkonya toh. Jadi dipastikan itu pengukurannya itu lebih teliti dibandingkan single beam gitu. Karena kalau double beam tadi ya, pengukur setiap diukur itu ada belangkonya, jadi ada lah yang mengoreksi gitu ya. Jadi dia kayak lebih teliti lah, lebih bagus gitulah ya dibandingkan single beam. Oke, gitu. Nah, nomor 5, berapa nilai absorbasi suatu sampel jika diketahui nilai transmitannya 55%? Nah, ingat rumusnya A sama dengan min log percentage. A sama dengan min log persente dibagi 100 gitu. Berarti min log dalam hal ini persentenya kan 55 ya, berarti 55 per 100. Jadi min log 0,55. Ya intinya kalau ada soal seperti ini langsung bikin min log ya. Terus angkanya dibagi 100, 55-nya bagi 100 kayak gitu. Langsung dapat 0,25 absorbansinya. Gitu. Oke, aman ya nomor 5. Kemudian nomor 6, dalam alat spektro UV phase terdapat komponen utama yang menjalankan fungsinya. Apa saja komponen tersebut dan fungsinya serta sebutkan sesuai dengan urutannya. Oke, berarti di sini komponen-komponennya itu meliputi, kalau kita gambar itu kan ada sumber cahaya, maju ke depan lagi itu ada kalau nggak salah itu dia harus monokromator dulu. Nah, setelah masuk monokromator baru boleh masuk sampel. Nah, baru setelah sampel atau kuvet ya, baru detektor, baru di sini read out. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya bentukan dari spektro. Ada sumber cahaya, fungsinya sebagai sumber radiasi, monokromator untuk mengubah cahaya polikromatis jadi monokromatis. Kemudian ada beam splitter, membagi cahaya jadi 2 berkas sinar. Ini apabila dia double beam ya, biasanya ada beam splitter. Kemudian kompartemen sampel untuk meletakkan kuvet atau meletakkan sampel. Kuvet menyimpan atau wadah sampel. Detektor mengubah cahaya jadi listrik. Amplifier menguatkan sinyal listrik, baru read out. Ya, di sini ada amplifier. Selalu ya, sebelum dibaca itu dikuatkan dulu pakai amplifier. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 7. Dalam monokromator terdapat slit pada bagian depan dan belakangnya. Jelaskan fungsi slit pada bagian belakang dan monokromator.
Oke, nah untuk slit bagian depan ini untuk memilih cahaya sesuai dengan panjang gelombang yang diinginkan. Jadi slit itu kan modelnya gini ya, ini kan ada monokromator, ya tuh anak-anak, monokromator, terus ini ada slit. Nah, di sini juga ada slit, ya ini slit keluar namanya. Kalau ini slit masuk, ya kalau slit masuk itu kan ya berarti belum ini ya, maksudnya kalau slit masuk itu berarti panjang gelombangnya itu di sini panjang gelombangnya masih bervariasi ya, gitu. Nah pada saat sudah masuk monokromator, ini sudah jadi monokromatis ya, alias panjang gelombangnya tinggal satu nano, maksudnya tinggal satu panjang gelombang kayak gitu ya, panjang gelombangnya tertentu atau sesuai yang kita inginkan. Misalnya yang kita inginkan 582, maka yang keluar dari sini ya 582 gitu. Ya. Jadi itu namanya slit bagian keluar. Untuk apa? Untuk memilih cahaya sesuai dengan panjang gelombang yang kita inginkan. Gitu. Oke. Terus yang nomor 8, apa nomor 8? Dalam analisis spektro UV vis selalu disediakan lautan blanco. Jelaskan fungsi dari lautan blanco. Lautan blanco yang tadi aku bilang ya, dia untuk mengoreksi ya. Untuk mengoreksi misalnya di alat tersebut, di AAS ini di spektro ini ada apa ya? Misal ada cahaya-cahaya yang misalnya ya pokoknya misalnya ada serapan-serapan yang harusnya nggak diserap tapi ternyata diserap kayak gitu loh. Nah itu namanya blanco. Sebagai apa berarti? Sebagai faktor koreksi ya, mengoreksi pengukuran supaya lebih akurat gitu. Oke. Jadi ingat ya, lautan blanco itu untuk mengoreksi. Yang sudah kita kerja ini sudah benar belum gitu ya. Nah itu dikoreksi sama si blanco. Oke. Nah yang terakhir adalah pada monokromator prisma grating dapat membiaskan cahaya sehingga cahaya polikromatis akan disebar menjadi cahaya monokromatis. Jelaskan bagaimana mekanisme prisma dan grating dalam membiaskan cahaya tersebut. Oke, pertama, prinsip prisma itu apabila sinar melewati dua medium yang berbeda, yakni dalam hal ini adalah ini kan kosong nggak ada apa-apa, berarti ini medium udara masuk ke dalam medium prisma atau padatan ini, gitu. Nah, pada saat dia mengenai prisma atau mengenai ya itu tadi betul prisma, maka sinar ini akan mengalami pembelokan ya. Pada saat membelok itulah sudah menjadi monokromatis. Jadi di sini udah masih polikromatis, di sini sudah mono, gitu ya. Nah gitu, jadi ingat prinsip prisma itu apabila sinar melewati dua medium yang berbeda, sinar akan mengalami pembelokan. Oke. Nah untuk berikutnya grating. Kalau grating ini gambarnya seperti jarum ya anak-anak ya, kayak gini. Nah jika dikenai sinar maka akan menyebarkan sinar menjadi monokromatis. Ini akan tersebar sinarnya ya, jadi dia akan tersebar sinarnya. Ya kayak begini. Misalnya ada sinar dari sini, nah ini akan tersebar gitu. Jadi lebih kecil kayak ini. Ya 1 nanometer, maksudnya 1 macam nanometernya nanti dicek lagi. Gitu. Ya, misalnya ini awalnya poli toh, ini jadi monomi gitu guys. Terus ini juga sama, ketika dia kena di sini ini juga bakal kayak gini, monomi lagi ya. Jadi intinya dia prinsip kerjanya itu seperti ujung jarum yang dikenai sinar maka akan menyebarkan sinar menjadi monokromatis gitu. Oke, itu adalah prinsip prisma dan grating yang ada di soal.